pengumuman di WA Group ya. Di WA Group ada yang nggak ngerti maksudnya. Bentar saya buka. Nah, ini dites dulu aja sekalian, mumpung masih awal gitu ya. Jadi tulisannya tadi kan gini. Jadi kami telah menyediakan hosting untuk keperluan proyek UTS dan UAS sebenarnya. Mata kuliah mobil programming. Jadi kan gini, nanti waktu proyek itu yang dikumpulkan kan APK. Yang APK dikumpulkan, nanti dosennya nyoba. Nah, di dalam APK itu kan nanti connect dengan suatu data gitu ya, suatu data web service. Ya, connect dengan web service. Terus web service-nya itu nggak bisa lagi pakai localhost, ya nggak bisa lagi pakai localhost. Ya, kalau yang kita kemarin bikin untuk apa kemarin simpan itu kan masih localhost ya. Dilakukannya di browser, nah itu masih jalan. Nanti kalau sudah APK, apalagi sudah nggak connect dengan komputer kalian, database dan web service-nya harus benar-benar online. Nah, biar online bagaimana? Ya kalian harus punya tempat di internet, ya tempat di internet dan juga mungkin database-nya juga gitu. Nah, ini kita sudah siapkan, ya kita sudah siapkan untuk di internetnya, misalkan siapa ya? Ferdian nih ya 160418072. Nah, itu login untuk naruh server itu kita sudah punya tempat sendiri. Untuk Ferdian nanti punya alamat HTML. Mana? Nih, alamatnya nih http ubaya.prototype.net s 160418072 gitu kalau Ardian. Ferdian. Ya, ditaruh di situ apa namanya? Web service-nya, PHP-nya ditaruh di situ. Ya, silahkan kalau mau nyoba bisa download dulu. Namanya WinSCP. Ya, kalau di yang sering dipakai orang namanya WinSCP. Atau yang lain juga boleh. WinSCP. Gitu. Itu ya, WinSCP. Bisa di-download. Nah, nanti bentuknya begini. Mana WinSCP saya ya? Nah, ini. Hostname. Ini saya nggak buka di kiri sebab ada banyak koneksi ke server-server. Ya. Hostname-nya diisi yang ini tadi. 1077107166. Ya, port number sama. Username misalkan Ferdian 16. Ada S-nya. S. Ada S-nya ya. Ya, ada S-nya. S160418072. Passwordnya Ubaya. Terus kemudian login. Nah, itu masuk ke server. Nah, ini sudah masuk ke server. Nah, dia punya tempat sini. Misalkan saya bikin file apa ya, index.php gitu ya. Lalu ini webnya Ferdian. Saya simpan. Ya. Teman-teman bisa browse, semua orang bisa browse. Ya, seluruh dunia bisa browse dengan alamat ubaya.prototype.net/s berapa tadi Ferdian? Hilang tulisan.
1604 1604 18 072 072 ini. Nah itu muncul kan kalau ini webnya Ferdian. Di teman-teman lain juga aduh kaget. Silakan teman-teman dicoba ya, nanti kalau nggak bisa kontak ke saya. Demikian juga dengan database, ini kan PHP nanti ya, isinya PHP. Kalau database masing-masing juga sudah dibuatkan satu database, itu bisa diakses lewat ubaya-prototype.net/php-myadmin. Nah, itu misalkan Ferdian tadi passwordnya juga sama, loginnya juga sama. S ini ya loginnya. Tuh passwordnya ubaya. Nah itu. Ini nanti bisa akses database sendiri, masih kosong. Ya, jadi silahkan dicoba untuk akses database dan akses ke servernya. Di WinSCP itu nanti kalian bisa bikin di lokal, kemudian diupload bisa. Ya, ada fasilitas untuk upload. Ya, nulis langsung di sini juga bisa, cuma nggak ada warna-warnanya, nanti lebih enak dibuka di lokal, pakai Sublime atau apa, di lokal jalan, kemudian dipindah ke server. Begitu. Server ini satu alamat dengan database. Jadi nanti kalau ada setting di koneksi di PHP-nya, itu servernya localhost. Ya. Servernya localhost. Misalnya begini. Nah, kemudian usernya Anda, passwordnya ubaya, kemudian database-nya sama dengan nama usernya. Begitu. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pakai FileZilla bisa juga, dicoba saja. Untuk portnya nggak diganti ya, Pak? Atau dua-dua portnya. Portnya dua-dua tadi. Portnya SSH ya. Coba kembalikan. Nah, pakai yang SFTP tadi saya. SFTP hostname-nya itu portnya 22. Ya, FileZilla mestinya juga bisa SFTP. Satu folder project Cordova, bukan. Ini yang di-upload adalah web service-nya. Project Cordova itu adalah untuk bikin APK nanti, untuk yang jalan di HP. Yang di-upload itu yang jalan di server, ya server side-nya atau back-end-nya. Jadi jangan www-nya Cordova yang ditaruh di situ, nggak berguna. Ya mungkin bisa dicoba. Sekarang ini kita akan coba masuk di memanggil data menggunakan JSON ya. Bisa langsung dicoba servernya, misalkan bisa dipakai apa enggak, itu juga bisa. Localhost dulu juga nggak apa-apa. Itu ya, nanti kalau ada kesulitan tentang perserveran bisa kontak saya. Oke, kita masuk di materi baru JSON dan local storage. Sebelum masuk ke sini mungkin disiapkan dulu. Saya lupa di slide-nya, kayaknya nggak ada. Disiapkan database-nya. Saya
Saya kembalikan dulu ya. Masuk database lokal. Kemudian sudah buka ULS. Di situ ada beberapa file. Khusus untuk hari ini ada 2 HTML dan 1 SQL. 1 SQL. Oh, lambat sekali ULS-nya. Ya, topik 5 ada taksi online SQL. Ini untuk ngisikan data di tabel driver kemarin. Jadi yang kemarin drivernya mungkin cuma 2, diganti isinya, ditambahkan pakai taksi online SQL ini. Kemudian ada 2 file, driver list sama login HTML. Ini ditaruh di www project kita. Ya, silahkan dilakukan dulu. Taksi online kalau kemarin sudah ada, ini ya taksi online yang kemarin. Sudah ada driver, mungkin sudah ada isinya. Ya, kalau sudah ada isinya mungkin dihapus saja dulu. Habis dihapus, ambil saja dari sini. Taksi online SQL. Ya, ini bisa dilihat. Dibuka pakai apa ini? Pakai Sublime saja ya. Nah, ini dia bikin database juga. Jadi kalau di running, kalau belum ada database-nya, dia akan bikin database. Ya. Boleh juga dari awal juga boleh. Kalau sudah ada database-nya, sudah ada tabelnya, dipakai insert-nya juga. Insert-nya saja juga boleh. Ya, ini kalau mau pakai insert-nya saja, copy. Intinya adalah biar tabel driver kita ada datanya. Ya, itu. Datanya banyak. Kalau sudah masuk, kalau mau, mana cara? Nah, itu. Cukup banyak, ada 100. Ini ada 100. Silahkan dilakukan dulu. Kalau ada masalah bisa ditanyakan. Jadi mulainya adalah data driver kita sudah banyak isinya. Nah, kita nanti akan baca ini menggunakan JSON, kemudian kita akan filter juga. Ya, itu kalau mau dijalankan SQL-nya semua, dia nanti kayaknya bikin database lagi. Nggak apa-apa juga sih. Terserah mau gimana. Ini tinggal dijalankan saja, di restore, dia bikin database. Database yang lama di drop, kemudian di create. Kemudian create table-nya, kemudian insert. Gitu. Kalau nggak mau database-nya database di hybrid misalnya, tinggal lakukan yang ini aja. Mulai create sama insert. Nah, itu di run. Oke, jadi awal kita ada isi 100 data driver di database taksi online atau apapun di tabel driver. Ya. Kemudian di-download driver list dan login HTML ditaruh di www. Driver list HTML ditaruh di www di project kita. Driver list dot login HTML sama login HTML. Login HTML-nya di-update yang kemarin. Ini sudah ada ID-ID-nya. Login HTML.
silakan kalau ada yang kesulitan merestore datanya. Ya, saya tunggu sebentar. Jadi kita sudah siap datanya dulu ya, karena nanti habis ini kita akan coba baca. Dibaca, dibuka di driver list HTML yang tadi kita sudah download juga. Permisi Pak, mau tanya untuk yang Oke. login.html itu yang di URL, berarti yang lama itu kita replace atau Iya, di replace. kita update gimana Pak? Iya, Kan di sudah replace. ada codingannya. Nggak ada codingannya sih. Codingannya kan adanya di myapp.js. Iya, berarti kita hapus saja yang lama gitu ya Pak ya. Lalu kita Login HTML-nya, iya. Oke. Oke, yang lain silahkan. Aman ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah data masuk, ini sedikit saya pindah dari yang ada di ULS, tapi saya pindah materinya. Di situ kan JSON duluan. Saya ganti biar nggak perlu bikin button gitu ya, tentang initial page. Jadi initial page itu bisa diubah tampilannya, nggak harus melalui main HTML atau indeks HTML dulu gitu. Nah, itu ada parameter di sini. Nah, di sini ada parameter di myapp.js, main view sama dengan view create. Nah, ini ada parameter berikutnya. Itu kita bisa set routing ke suatu halaman tertentu. Ya, tapi ada syaratnya yaitu div main harus dikosongi, kemudian yang tadi, bukan yang tadi. Ya, jadi kita tadi sudah download driver list, kita buat driver list ini sebagai halaman awal gitu ya. Tambahkan dulu ini di routing kita. Ya, ditambahkan di routing di myapp.js. Tuh ya. Kemarin terakhir ada registration, tambahkan di bawahnya. Jangan lupa ada komanya di situ. Gitu ya. Nah, disiapkan routingnya. Terus syarat berikutnya sudah ada routingnya ya. Kemudian initial page adalah halaman pertama yang di-load saat pertama kali dibuka. Secara default kan pakai indeks HTML. Nah, tapi kita juga bisa ubah, syaratnya adalah div view main dikosongi. Nah, di view main itu ada di indeks HTML. Nah, ini kita sudah tambahkan button-button di situ. Ini harus dikosongi gitu. Ya, kita pakai komen aja ya. Nah, begini. Oh, ini nggak ikut. Ya, di view main dikosongi. Saya bikin komen. Sampai mana ini? Sampai sini kalau nggak salah. Jadi selesai di sini. Dicek dulu ada dua div. Div view main, divnya ini,
div-nya up, ya betul. Gitu. Ya, mungkin kalau yang sayang bisa di indeksnya di save as dulu sebagai apa, indeks old, begitu boleh. Pokoknya di view main-nya dikosongin. Ya, kemudian mengatur inisialisasi min view. Ya, ini sudah kita kosongkan. Kemudian inisiasi min view-nya itu sebenarnya ada banyak parameter. Parameter-parameter lain bisa dipelajari sendiri di sini. Ya, ini hanya kita tambahkan satu parameter baru. Ini. Ya, di view min. My app.js saat manggil ini dia. Nah, ini. Min view, app view, snap, create. Diberi parameter kedua, ya, driver list. Ya. Driver list sudah kita tentukan routingnya di sini. Dia akan buka driver list HTML. Ya, di sini kita akan panggil itu URL-nya driver. Jadi halaman awal adalah driver list sekarang mestinya. Nah, silahkan dicoba. Tes apakah page driver list sudah menjadi halaman pertama. Ya, itu dulu. Ini sebenarnya tadi slide yang mungkin di ULS itu ada di tengah. Saya pindah ke depan biar bisa langsung nyoba dan langsung pakai JSON. Nggak usah ada button untuk melihat, membuka driver list gitu. Oke, dicoba ya. Di running. CD F7 kurdu. Nah, itu saya sudah berhasil. Bentuknya begini. Ini halaman depannya. Ya, tadi disisakan dua div di indeksnya. Ada div-nya app sama div-nya class main. Ya. Kita masih ada juga ini panel, masih ada panel. Jadi kalau ini driver list kita geser, nah masih ada panel. Lihat kodenya ini saja. Nah, ini kita tambahkan ini driver list sama ini. Ya, view main-nya ada parameter. Ini parameternya. Ya, kalau nggak berhasil mungkin belum disimpan indeksnya tadi, dihapus isinya di dalam view main. Saya bikin jadi komentar semua isinya. Ada yang kesulitan? Permisi Pak, mau tanya yang komennya gimana Pak? Komen di index.html. Oh, ini saya jadikan komen semua.
Kalau mau sederhana dihapus saja, soalnya tadi di dalam tengah-tengahnya ini juga sudah ada komen gitu ya. Jadi saya Oh, hapus tadi. ya, Di makasih Pak. atas-atas ini kan ada komen. Oke. Silakan yang lain. Ini harus bisa dulu sebelum masuk ke yang berikutnya membaca JSON. Yang punya saya perginya tetap ke indeks HTML, bukan ke drivers list. Padahal sudah ngikutin code-nya Bapak sih. Oke, saya di sharing ya. Bentar. Masih di disable screen sharing-nya. Oh, udah. Ya. Hmm. Ini mana? Tetap pergi ke indeks HTML. Terus ini drivers list. Betul. Driver list sudah belum kosong mungkin. Indeks HTML-nya. Indeks HTML-nya. Cuma ada ID app. Terus ini Malah app dok. Jangan app dok. Sampai ini loh. View min. Mana view min? ini kan. Iya. Itu jangan dihilangi view min. Oh, view main-nya nggak dihilangin. Enggak, dalamnya yang dihilang. Oh. Udah turun ke bawah, masih ada 2 div di bawah harusnya. Nah itu divnya belum. Yang ini juga. Divnya 2, divnya app sama divnya view. Divnya app sama divnya view. Divnya app, jadi kurang. Nah kan divnya app ada, divnya view ada. Div review kurang di. Oh iki. Nah itu. Coba. Di-run lagi. Oh, iya. Sip. Kasih Pak. Oke. Punya saya sudah gitu kok, tetap indeks juga ya, Pak? Sudah dihapus juga. Ya, Sudah silahkan. saya komen, Pak. Oke, silahkan di sharing. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Sudah sih. Ini Terus URL-nya. indeksnya itu belum disimpan dia. Driver list slash-nya kurang, Pak. Driver list. Oh, ini. Ya. Oh iya, sudah. Terima kasih, Pak. Yuk. Yang lain, silakan. Yang masih berhasil membuka driver list sebagai halaman pertama. Permisi Pak, punya saya ada yang error. Oke. Errornya di ini saya pakai HP, jadi pakai kamera gak apa-apa Pak. Oke. Gimana pakai kamera? Saya lihatnya bagaimana ini berarti ya. View-nya untuk view-nya ke orangnya. Speaker view. Silahkan ngomong. Pipin aja Pak. Nah itu driver hilang deh.
kelihatan. Ya itu sudah. Terus untuk anunya, main view-nya. Sudah. Yang main view-nya di indeks. Yang indeks gimana? Oh, oke. Gak kelihatan. Udah. Memang kosong tapi kayaknya sudah ya. Oke, mestinya sudah bisa sih disimpan. Terus di running lagi. Gak kebaca di sini. Udah Pak, gak apa-apa Pak. Nanti aja. Ya, makasih ya Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kalau misalkan tampilan awalnya gagal, nggak apa-apa lah, dibikin tombol saja, kemudian masuk ke driver list gitu. Sementara begitu dulu. Oke, lanjut. Setelah itu kita belajar tentang JSON. Nah, JSON ini kita harus membuat kode di dua tempat. Database kita ada di server. Kemudian kita akan siapkan dulu pembacanya. Ya, bentuknya JSON mungkin sudah pada tahu ya, nanti bisa dilihat ada kurung-kurungnya begitu. Nah, sekarang kita bikin tempat dulu. Yang kemarin sudah bikin, mungkin ada registration, kita jadikan satu di situ saja. Jadi kayaknya enak buka dua sublime ya. Kemarin saya taruh di PMN apa? PMN kalau nggak salah. Iya di sini. Ada registrasi. Ya, ada registrasi. Saya lupa kalau nama kuliahnya sudah ganti hybrid. Ya, nanti bisa bikin sendiri di situ hybrid. Bedanya ya nanti saat manggilnya saja. Ya, silahkan disiapkan satu file PHP namanya driverlist.php. Ya, disimpan di suatu tempat di lokal. Ini yang untuk klien, ini yang untuk server. Ya, saya bikin driver list di sini. New file. Saya simpan dulu. Pak, saya tadi belum bisa, Pak. Yang mana? Apa yang pertama tadi saya ketinggalan, Pak. Loginnya. Yang Kenapa? apa itu? Yang apa? Initial page. Yang langsung pindah ke apa? Driver list itu. Oh iya. Bentar. Sementara pakai anu aja dulu. Tombol, bikin tombol terus buka driver list ya. Kayak kemarin bikin tombol buka registrasi gitu loh. Biar lebih cepat mungkin gitu dulu. Nanti kita cek. Sampai mana tadi? Oh, ditaruh di tempat yang sama dengan registrasi. Saya di PMN. Nah, ini saya bikin driver list.php. Oke. Programnya sudah ada di slide. Biar enak kopasnya. Nah, itu PHP-nya.
disesuaikan dengan koneksi masing-masing. Disesuaikan koneksi masing-masing, kita kopas mungkin ada 4 halaman ini. 4 halaman, mulai buka koneksi, kemudian select, ya, kemudian ditutup koneksinya. Nanti di tengah-tengahnya di sini kita akan baca, kemudian bikin array, ya, bikin array-nya dimasukkan, ya, dimasukkan. Nanti langsung yang ini saja. Ini untuk awal sebenarnya, tapi masih perlu ditambahi biar apa namanya string query-nya valid gitu ya. Kadang ada petik dan sebagainya, itu biar nggak ada itunya ditambah add slash. Terus biar untuk HTML entities-nya bisa Unicode dipakai HTML entities. Jadi biar bisa untuk semua kode. Ya, misalnya namanya dari Jerman atau dari mana gitu, ada yang ada titik 2-nya. Jadi yang ini nanti tengah-tengahnya pas bikin, pas looping langsung pakai yang ini. Ya, langsung pakai yang ini. Terus dikeluarkan berupa JSON. Menggunakan fungsi JSON encode. Nah, nanti kita coba dulu. Kita tes dulu hasilnya apakah keluar. Oke, ini agak panjang. Mulai dari sini kita kopas. Itu ya, sudah. Terus selanjutnya kalau ada karakter-karakter aneh dihapus-hapus ya. Nah, ini kalau sudah selesai, ya ada result di sini. If result sama dengan lebih dari 0, maka ini ada datanya. Nanti kita lakukan sesuatu di sini. Kalau tidak ada datanya, kita echo, kemudian selesai. Ditutup. Ini ya. Nah, selanjutnya dalamnya if ini kita lakukan karena datanya ada, kita akan baca, bikin array dulu, bikin array, kemudian looping. Bikin array, kemudian looping, kemudian di tengahnya looping. Nah, itu diisi yang ada di sini. Yang ketiga, slide terakhir aja. Begitu. Jadi saat looping, array-nya diisi, array pertama diisi ID-nya apa, namanya apa, lesson-nya apa, POD-nya apa, yang diambil dari row ID, diambil dari row name, jadi dari table dimasukkan ke array. Gitu ya. Setelah looping, selesai bikin array, array-nya dikeluarkan dalam bentuk JSON. Echo JSON encode. Gitu. Kalau sudah kita simpan, kita tes dulu. Mungkin biar cepat ini saya kopas saja ya. Saya taruh di chat. Nah, itu panjangnya saya taruh di chat. Nih, kurang yang ngopinya. Oh, kena maksimum ini kayaknya. Plus yang terakhir nggak kena. Ya, konklusnya nggak ada itu, cuma sampai kunci. Gitu, dicoba. Kalau sudah, dibuka pakai browser.
browser yang lain, bukan browsernya ini ya. Browser biasa. Kalau saya localhost 8007, mungkin di masing-masing cuma localhost saja. Saya tadi PMN, filenya adalah driver list. Nah, bentuknya begini. Pokoknya ada tulisan banyak begini. Ini bentuknya JSON. Kalau mau bentuk lihatnya lebih enak, biasanya orang pakai JSON viewer. Jadi ini di kopas, copy, dimasukkan JSON viewer. Ada banyak JSON viewer yang online gitu ya. Ini salah satu contohnya JSON viewer.stack.hu. Kita paste di sini. Nah, itu data kita. Ini row 1. Nanti dia akan kita baca, masuk sebagai array pertama, dimasukkan di, nanti akan di looping gitu, di looping. Ini data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Ya, tapi bentuknya aslinya kan begini. Pokoknya kalau sudah begini, berarti sudah siap web service-nya. Oke, saya tunggu di sini dulu. Silakan yang ada kesulitan. Yang web service-nya gagal keluar, ini kalau mau nyoba langsung di server juga lebih bagus. Jadi tadi driver SQL yang ada di sini tadi dijalankan langsung di server yang ada di Upaya Prototype. Terus kemudian bikin web service-nya juga langsung di Upaya Prototype. Nah, itu. Kalau mau nyoba langsung juga boleh. Oke, silahkan kalau ada yang kesulitan yang nggak sampai muncul begini, bisa kita cek bersama-sama dulu. Ya, ini harus keluar dulu sebelum kita kerjakan yang di klien, yang di handphone. Permisi, Pak. Ini saya kok blank ya, Pak? Gak ada apa-apanya. Oke. Silahkan di-sharing. Ini sudah masuk kan? Apa salah ada? Tapi ini di driver list-nya kosong. Memang 88 ya, localhost 88 ya di biasanya. Iya, betul. Betul. Sebentar. Bukan 80. Oh iya, 88. Oke, foldernya benar di itu sudah betul itu. Oh, PMN-nya ada memang. Foldernya PMN di mana? Coba lihat. Itu PMN. Kok di situ? Ini, Pak. Jangan di htdocs. Ya, di htdocs PMN terus masuk situ. Ada driver list di situ. Oke. Codingannya ini. JSON encode-nya belum. Oh iya, betul. Kurang satu statement itu JSON encode di bawah. Terima kasih, Clarissa. Ada lagi di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu habis loading. Itu ada echo JSON encode. Oke. Saya coba dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain silahkan. Ini saya juga nggak bisa ya, Pak. Masih blank kayak tadi. Lihat. Ya. Ya, Pak. Dan itu juga sama, kurang JSON encode. Ini sudah punya di bawah.
Tapi itu sudah close ya. Tapi tetap bisa jalan sih mestinya. Ini kan Link. udah di save. Linknya gimana? Coba lihat kontrol, klik kanan, inspect element, dilihat konsolnya. Diam-diam saja. Biasanya kalau diem itu PHP-nya ada yang error. Coba lihat lagi screenshot-nya. Ini if-nya buka, tutup. Kita lihat lagi ya. Posisinya mungkin di if, Pak. Iya, coba deh. Soalnya itu drivernya itu di dalam if, jadi Oh mungkin iya di iya. Di close duluan, Pak. Nah, bukan di situ. Di bawahnya. Di bawahnya. Nah, di situ. oke, terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang belum berhasil. Saya belum berhasil, Pak. Oke, dilihat ya. Halo, Pak. Ayo, Kelihatan, Pak? kelihatan itu error header. Undefined header. Yuk. Atasnya itu header itu. Kenapa, Pak? Itu kan harusnya header yang baris kedua. Oh iya. Oh iya, makasih, Pak. Sorry. Oke. Sip. Oke, lanjut. Silahkan. Yang belum, satu lagi ya. Sudah semua berarti. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini di sisi server sudah siap. Sekarang kerjakan di sisi klien. Kembali ke Cordova Framework 7-nya. Membaca JSON. Ya, langkah selanjutnya nanti kita baca yang tadi itu. Kemudian ditaruh di dalam driver list. Ditaruhnya saat page init-nya driver list. Ya, saat page init. Nah, di sini ditambahkan juga cara baru untuk melakukan page on init. Kalau biasanya yang kemarin kita taruhkan di bawah mana tadi? My.js. Ya. Kita biasa taruh di bawah ini ya, page on init, space name-nya dicek. Jika login ngapain, jika name chart ngapain, dan sebagainya. Nah, cara yang sekarang itu kita beri tambahan bahwa bisa ditaruh di sini. Ya, bisa langsung ditaruh di sini. On gitu. On apa? On page init misalnya. Nah, itu pintunya. Ya, silahkan ditambahkan. Jadi ini untuk ngambil data menggunakan app request.post ya, dengan parameter alamatnya. Kemudian ini kalau misalkan ada parameter yang dikirim pakai ini di dalamnya ini. Nah, postnya ditaruh di sini. Kalau sekarang masih belum pakai parameter. Kemudian setelah sukses itu ada parameter selanjutnya yang ngambil yaitu function data. Dicontohkan di sini pertama kalau sukses langsung app dialog alert. Jadi dia connect ke server, memanggil ini, apapun yang
tampilkan di server, nanti di alert. Ya, nanti mestinya kalau sukses akan tampil begini. Akan tampil apa yang tadi di browser kita lihat tadi akan tampil di sini sebagai alert. Gitu ya. Jadi yang ini halaman berapa ini? Ini yang kita kopas langsung saja. Ditaruh di bawahnya driver.html itu. Ini langsung di copy. Cuma mungkin nanti ada ini apa karakter-karakter itu bentuknya disusun lagi ya. Ya, on page ini. Ya, on page ini ada function manggil add request. Ya, parameternya, kemudian ada outputnya. Ini parameter sebenarnya anonymous function yang mengambil outputnya. Ya, outputnya di alert dulu. Ini tutupnya function. Ini tutupnya add request post. Kemudian ini tutupnya base init function. Turun-turunnya agak panjang. Ini tutupnya base init function. Di sini aja. Nah, ini tutupnya on. Nah, begini. Silahkan dikopas dulu, diatur biar enak bacanya. Ya, kalau berhasil, nanti jangan lupa di run ulang ya. Sebentar, saya coba dulu. Di run ulang. Oh, ini karena alamat saya kan beda. Ya, saya belum ganti. Ini saya ganti. Kalau di saya tadi 8007 PMN. Ya, ini disesuaikan ya di situ masing-masing. Disesuaikan dengan alamat di masing-masing. Oke, kalau sudah dicoba lagi. Nah, itu keluar itu. Ya, ini sudah berhasil ngambil data dari server. Bisa dilanjutkan untuk memasukkan datanya ke tengah-tengahnya ini. Topio. Di tengah-tengahnya driver list itu. Ada list. Kita belum buka ya. Dibuka dulu driver listnya. Nah, ini di sini ada UL, nanti di sini maka akan kita tambahkan LI list itemnya, nama drivernya siapa, nanti LI nama driver yang baru, gitu. LI di looping, diambil dari data yang kita baca. Gitu. Nah, kodenya tadi ini. Oke. Di sini ditunggu lagi, silahkan kalau ada yang error. Biasanya sih cuma ini saja, perubahannya ini. Pokoknya ini alamat yang tadi di browse itu berhasil keluar di browser. Nah, berarti itu ditaruh di sini.
Oke, kalau ada yang kesulitan di sini silahkan. Jadi masih membuat alert saja dari data yang dibaca. Misi Pak mau tanya. Iya, silahkan. Apakah memang alertnya itu bentuknya JSON gitu ya Pak? Iya, jadi apapun yang tampil di alert gitu. Ini tadi. Kenapa? Ya, sudah betul Pak. Sip. Oke, silakan yang lain. Aman ya. Saya lanjut. Nah, ini bukan keliru. Jadi setelah tampil, ini kita hapus alertnya, kita akan baca JSON-nya, di parsing, masuk ke array, array-nya dia looping, ya, dimasukkan di dalam UL unordered list yang sudah disiapkan di situ. Kosongkan isi list ini sebenarnya sudah terjadi, sudah dikosongkan sama kita. Jadi nggak dikosongkan. Ya, jadi ini sudah kosong di situ tadi bisa dilihat. Kita tinggal lakukan ini. Yang tadi alert tadi diganti ini. JSON parse itu akan mengambil data JSON langsung menjadikannya array. Masuk ke array drivers ini ya. Nah, ini buat nyoba dulu. Kalau misalkan mau ngambil nama driver pada array pertama, array kan mulainya dari 0. Maka drivers name. Begitu. Ya. Jadi ini nanti adalah nama driver yang di array pertama. Nah, jadi ini untuk nyoba atau langsung saja di looping ya. Di looping, kemudian di append satu-satu namanya. Ini namanya di append. Ya, di append li ahref ini disiapkan, ini menyiapkan sebuah link. Jadi nanti kalau diklik biar ke suatu tempat gitu. Nah, ini disiapkan ahrefnya sudah disiapkan. Nanti di project di latihan, yang latihan dinilai ini kalian harus ubah ini. Ya. Terus kemudian ditambah, jadi tulisannya LI, ada linknya, terus namanya, habis itu tutupnya link, ya tutupnya ahref, kemudian ditutup LI-nya. Jadi nanti akan ada LI yang sudah siap diklik, cuma diklik masih ke dalam sendiri, ke dirinya sendiri. Itu jadi bentuknya begini. Ya, kita kopas ini, mulai dari file driver JSON parsing. Menggantikan alert. Ini menggantikan alert ya. Ya, silahkan dicoba hasilnya. Nah, itu sudah tampil ya.
data yang di server sudah tampil. Itu. Sudah bisa diklik sebenarnya. Sudah disiapkan kliknya. Gitu. Silahkan kalau ada yang nggak tampil atau ada yang kesulitan. Pak. Ya. Saya ketinggalan, Pak, juga. Yang sebelumnya ini, Pak, yang buat nampilin JSON yang pertama, data yang acak itu. Itu tampil, Mas Ian. Di mana itu? Di server, di browser? Kenapa? Di browsernya atau di alert? Di, apa namanya, yang Cordova-nya itu. Silahkan di-sharing. Jadi ini saya kopaskan aja mulai dari on ya. Mulai dari on saya kopas biar kalau yang ketinggalan bisa langsung itu ditaruh di bawahnya driver list HTML itu ya. Moga-moga cukup tempatnya untuk chattingnya. Sudah tampil, Pak. Saya tak coba lagi. Nah, itu saya sudah kopas di chat. Langsung yang on page init sampai baca data dan ditaruh di LI. Ya, silahkan yang lain. Yes, kita lanjut ya, kalau nggak ada. Selanjutnya itu sebenarnya sudah ke materi baru, yaitu local storage. Ya, ini local storage. Tapi kayaknya kita akan coba dulu latihan yang berikutnya dulu. Coba kita lihat ya. Setelah tampil, itu langsung belajar hal lain, local storage. Mungkin dihubungkan dengan yang kemarin di pekerjaan latihan yang login kemarin. Nah, itu local storage. Jadi semacam bikin cookies gitu. Tapi mumpung kita di sini, kita belajar dulu aja yang ini. Latihan yang kedua, yaitu saat orang ngeklik tombol search gitu. Klik tombol search dengan kata-kata tertentu. Jadi di sini, nah ini di search driver ini ya, misalkan diisi ROM gitu. Nah nanti yang ada kata-kata ROM itu yang tampil nih orangnya. Begitu. Kita kerjakan itu dulu, mumpung masih berada di sini. Nah untuk membuat itu, ini sudah ada hint-nya. Kita langsung siapkan web service yang tadi itu dengan langsung ada like-nya begini. Like tanda tanya. Jadi begini, kalaupun nggak ada searching-nya, dia akan tetap mengeluarkan semua data. Jadi kan masih berlaku tadi kita. Apa yang kita pakai tadi masih berlaku. Tapi kalau ada sesuatu di sini, ada suatu input user, itu tetap kita bisa pakai source yang sama begitu. Gitu ya, kita kopas ini. Biar enak nanti kita sementara pakai
URL ya. Untuk input user kita pakai get saja. Jadi begini maksud saya. Kita pakai get. Oh, yang di edit berarti yang ini. Kita nanti cobanya pakai browsing yang menggunakan perintah ada parameternya, begitu ada tambahan URL-nya. Jadi di sini diberi tanda tanya where name like tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan agar kita terhindar dari SQL injection, ya, agar kita terhindar dari SQL injection. Jadi jangan langsung ditaruh di sini input dari user, tapi ditaruh di tanda tanya kemudian diproses begitu. Ya, kemudian yang keyword tadi dikopas di sini. Ini harusnya setelah statement. Jadi disiapkan prepare statement, kemudian inputan user diterima, kemudian statement-nya parameternya di bin, pakai bin param. S ini maksudnya string tipenya dia string. Nah, input user itu kita ganti dengan langsung get aja, get cari. Begitu. Maksudnya apa? Nanti kalau user ada driver list.php tanda tanya cari sama dengan, nah itu kita bisa pakai di sini. Begitu. Saya coba ya. Jadi begini bentuknya. Saya tes lagi yang tadi, yang ini ya. Misalkan tanda tanya cari sama dengan siapa orangnya, namanya Om. Nah, yang tampil adalah orang-orang yang ada kata Om-nya. Afrom, terus apa lagi? Bartolomeus, Grom, terus Paton Makombe gitu. Itu caranya. Yang ada wood-nya misalkan. Nah, ini ada Ringwood, Tommy Woodhull, Violeta Carwood. Nah, begitu. Jadi kalau nggak ada isinya, kayak yang kita tadi pakai, ini menampilkan semua. Ya, jadi kita perbaiki dulu itu. Silahkan dicoba ininya dulu, sisi servernya dulu. Saya kopaskan di situ ya, mulai dari SQL sampai execute ya. Saya taruh di chat. Nah, ini harusnya pakai post, cuma biar kita enak untuk nyobanya, kita bisa pakai URL tadi itu. Maka pakai get dulu. Sebenarnya sudah disiapkan saat manggilnya sudah pakai post ya. Tapi manggil post itu pun bisa disisipi dengan get. Nanti kita lihat. Nah, ini sudah siap untuk servernya. Sisi server sudah siap menerima parameter cari. Ya, carinya diisi dengan apa? Diisi dengan isian dari textbook pencarian tadi. Kita akan coba lihat textbooknya tadi ada ID-nya apa enggak ya. Kalau enggak ada ID-nya kita tambah. Oke. Iya, tadi sudah jadi situ, silahkan ditambahkan, disisipkan itu, keyword dan statement bin param, sama SQL-nya dirubah sedikit. Ada where name sama where name like tanda tanya. Itu ya.
Nanti kita akan pakainya caranya begini. Ada cari sama dengan sesuatu yang dituliskan. Dituliskan user. Amelia, Amer, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke klien. Dilakukan di key up. Dilakukan di event key up dari textbook search. Kita cek dulu textbook search-nya. Di driver list, search driver, ini ada name search. Kalau name kayaknya agak sulit ya, nggak bisa diakses. Kita ganti menjadi ID. Begitu. Biar kita bisa akses melalui DOM. Ya, DOM yang pakai apa namanya, dolar itu. Dolar search jika on click gitu ya. On key up, maka dia ngapain? Oke, kita lakukan di sini. Diganti tadi ID-nya diganti search. Nah, terus saat di sini ini kan based on init-nya di sini on habisnya app kita taruh sini berarti ya. Kalau ada page init kemudian ada tombol kan berarti di sini. Seperti halnya ini ada on page init kemudian page-nya dicek. Nah, itu seperti tombol di sini kan. Nah, kita ambil saja di sini. Contohnya di situ tapi dilakukan tombol key up. Apa tadi namanya? Search ya. Saat tombol search dilakukan key up. Tutupnya on. Saat dilakukan key up ngapain? Sebenarnya sih mirip ini. Mirip seperti ini. Ya, mirip seperti ini. App request ini bisa dilakukan lagi. Tapi dengan belakangnya ada parameternya. Nah, saya kopas ya. Saya kopas. Saat on key up, kita lakukan app request lagi. Persis seperti tadi. Tapi sebelum diisi harus dikosongi dulu nih. Driver list-nya, HTML-nya dikosongi dulu. Nah, kalau nggak dikosongin nanti tambah di bawahnya malah nggak kelihatan yang dicari. HTML-nya dikosongkan. Begini ya. Nanti saya kopaskan ke chat. Cuma biar tahu bentuknya aja dulu. Kemudian ini ada driver list saja, berarti kita nggak ada searching-nya, nggak ada filternya. Nah, kita tambah kita cari begini. Cari sama dengan sesuatu gitu. Ya, sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini adalah isi dari text search. Jadi on key up itu setelah dia nulis, tombolnya ditekan, terus kemudian sudah dilepas, nah, kita mendapatkan tulisan yang terbaru di situ, teks yang terbaru dari bukan tombol di textbook search. Diambil dengan file begini ya, kalau di query kan. Nah, begini kayaknya ya. Jadi intinya kita melakukan sesuatu yang sama seperti tadi dengan tambahan cari, di mana cari itu isinya diambil dari isi text search. Gitu.
Oke, kita simpan. Habis disconnect. Sampai mana tadi? Ini sampai nyoba ini ya tadi ya. Sampai nyoba ini tadi misalkan delay. Nah, ada pun Gisley, ada Stella Gisley, Stasia, Bu, ada Boy, dan seterusnya itu. Tadi sudah berhasil jalan. Itu yang latihan yang terakhir tapi yang nggak dinilai. Saya kopas ya di sini, saya kopas. Nanti dimasukkan ke setelahnya app request. Tuh, sudah saya taruh di chat. Oh, chat saya tadi hilang. Ya, itu jadi biar selesai sekalian untuk materi yang JSON. JSON-nya sudah berhasil masuk ke list. Sekaligus kita juga sudah nyoba ininya, pencariannya. Sudah cukup canggih gitu kan. Selanjutnya, nanti yang dinilai adalah diklik ini keluar detailnya. Tapi sebelum masuk ke penilaian, masih ke latihan yang dinilai, masih ada waktu untuk materi sedikit lagi tentang local storage. Saya ada error, Pak. Oke, silahkan. Driver list tidak keluar semua. Gimana maksudnya? Silahkan di-sharing aja. Errornya tambah parah sih ini, Pak. Ini kan paste URL on page init function app request ini semua sudah ngikut. Tapi waktu di run keluarnya malah balik ke indeks HTML. Meskipun nanti baliknya tetap ke driver yang list tadi, listnya nggak mau keluar juga. Sama kayak anak-anak. Coba dilihat lagi ininya. Listnya dulu. Listnya berhasil masuk sudah. Enggak. Driver Padahal list sudah PHP. ngopas punya Bapak. Oh, ya itu dicoba dulu. Apa? Dicoba di browser dulu. Nggak dicoba di browser driver listnya. Oh, PHP-nya itu kah? Saya jangan langsung dikopas ya, diperbaiki juga localhost bla bla blanya itu. Diganti juga. Sudah ya. Sudah. Driver list PHP-nya. Coba driver list apa PHP ini harus dulu. di-identify dulu, Pak? Karena carinya. Oh, ada notice. Yes. Itu ini ada notice. Harusnya kan nggak boleh ada notice ya. Iya. Ini setting PHP-mu diganti aja. Coba masuk SAM. Masuk SAM control. Yang mana itu? SAM control. Ada nggak SAM controller?
Nanti PHP-nya Subcontroller. terlalu galak, harusnya Ya, notif. MPP-nya. Nah, SAMPP controller. Walah, subcontroller. Nah, itu masuk config. Apache config itu, bukan config itu. Config yang Apache. Bukan. Oh, config yang apa sih? Nah, itu PHP ini. Ini. PHP ini. Nah, itu ada bawah. Ada errornya itu keluarkan semua itu soal. C. Terus atau kebablasan ya. Cari find aja, find all gitu. _all. Nah, itu saya tutup dulu. Mana? Bentar. Tutup. Cari lagi, F3 lagi. Ya, find next. Terus lagi, satu lagi. Bagian common values. Nah, sedikit lagi, hop, bawah lagi. Ini. Nah, itu bawahkan sedikit. Nah, itu error reporting all. Nah, itu diganti aja error. _error. Bukan yang itu, yang bawahnya, yang error reporting. Bawah. Ini. Itu error reporting itu loh, tulisan sama dengan all. Mana? Ini kah? Ya, itu. Betul. Itu diganti all-nya diganti error. _error. Udah, gitu aja. Disimpan. Salah kata. Nah, habis disimpan, Apache-nya dimatikan terus dijalankan lagi. Nah, terus dicek lagi nanti notisnya sudah hilang belum? Sudah. Tidak ada error. Enggak, notisnya kan sudah hilang. Nah, jadi notis itu membuat JSON-nya jadi nggak kebaca. Ya. Nah, itu ada cari bisa dengan cara iset. Terima kasih Cecilia. Biar if iset get cari baru dilakukan, itu juga bisa. Ya, cuma biasanya sih notis memang nggak ditampilkan. Oke, silahkan dicoba lagi. Tapi ini masih belum jalan, Pak. Oh. Coba refresh isok. Ada error di mana ya Pak kalau yang ini? Ya, dilihat dulu. Oh, saya ini error apa ini? Kebanyakan kah? Enggak, ini ada error koma. Iya, ini kebanyakan. Harusnya ada berapa ya? Kayaknya kebanyakan kurungnya itu saya lihat. Harusnya cuma ada 3 kurung awalnya. Iya, betul. Sudah ya. Belum. Enggak, ini ada error koma ini loh, saya bingung. Koma? Iya ini, koma expected. Pas saya yang salah lihat ya. Titik koma sudah. Apa? Iya ya. Kurang. Page init. Apa yang ini harus sih koma? Oh enggak. Set. Kurang. What?
0,0. Koma. Oh itu loh. Ini koma file ya. Data file ya. Betul sih. Yang Koma. mana? Aduh, banyak sudah. coding. Betul. Coba kembalikan dulu ke pas tampil semua dulu. Bentar. Kurang. Koma. Atas ya itu di copy ya. Di copy Iki taruh kawan. Enggak, itunya toh. Apa? Kurung kurawanya toh yang atasnya sama kurung itu. Itu ada. Itu bawah. Bawah nih. Lah itu nih toh di copy semua. Itu nih toh. Nah, itu nih toh. Ya, di objek gitu di iki ya. Das kok ngeluh ya santai. Kakek dulu lain. Di copy mari kan Dendi. Itu nih ada 2 kurang 1 gitu lah, bikin gitu lagi. Oh alah, anu dah. Kurang mana ngono. Error mana sih? Tambah lagi, tambah kurung tutup. Kurung biasa tidak koma. Udah. Koma. Das kok ngeluh. No. Oh ya guys. Udah, kasih Pak. Oke. Misi Pak, punya saya nggak nampil. Oke, silakan. Kurang apa? Mana itu? Oh, apa kurang? Jadi tampilannya kayak gini, Pak. Coba lihat lagi. Untuk apa itu? Alamatnya sudah betul ya. Memang hybrid ya, bikin tempatnya di hybrid gitu ya. Localhost hybrid. Iya, Pak. Coba di-browse dulu. Travel list. Itu ada notice juga itu bikin error. Pakai iset tadi gimana? Isetnya ditaruh di atau dimatikan kayak PHP-nya tadi. Sebentar tak kan bikinkan iset ya misalkan. Iset. Search dari driver list. Ini ditambah iset berarti if iset on key up function. If insetnya di sebelumnya keyword. Iya, di sebelum ditaruh di situ ya. Coba itu lihat di chat ya. Saya taruh di chat. Di keyword selesai itu di dalamnya if. Nah gitu, if iset bla 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 ditaruh di sebelumnya keyword. Itu coba ditaruh. Itu di chat. Function kurung. Bisa buka chat. App. Gak bisa buka chat. Di saya share screen dulu. Oh iya, udah. Ya coba lagi. Fibrus dulu. Malah error. Itu proses. Error saya ya. Iset get dari keyword.
bisa ya? Itu error yang lain lagi. Iya, bergantung. Enggak, itu tadi browse-nya seharusnya tetap masih bisa. Browser di browse dulu. Gak iso ya. Iset gimana caranya yang lain? Teman-teman yang lain bisa bantuin yang Iset. Atau pakai yang tadi Isetnya nggak jadi, terus di itu Apache-nya, PHP-nya diganti. MPP-nya, Pak. Ya. Cek. Jadi apanya yang diganti, Pak? Ada dicari all gitu. Nah, itu bawah. Bentar lagi. Oh. Terus dikit lagi. all ini, Pak. Bawah lagi. Itu masih keterangannya. Nah, itu hop. Nah, itu error reporting sama dengan itu tengah. Nah, itu all diganti error. Yang Discord error gitu, Pak. Udah, itu aja. Disimpan. Terus Apache-nya di stop, berarti di run lagi. Stop, start lagi. Udah. Di yang isetnya tadi dihapus. Dikembalikan aja. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Dicoba sih sampai ininya sekalian. Oh iya. Mantap. Clarissa dikasih ads. Oh, berarti harusnya dikasih ads ya, isetnya. Apa-apa lah. Tapi kok nggak masuk ke key-up-nya ya, Pak? Iya, Pak. Search-nya nggak jalan. Search-nya nggak bisa. Sudah dikasih ini belum? Di driver list, ID-nya sudah diganti belum? Ditambahkan sih kan? Driver list. ID-nya search sudah ya? Oh, itu sudah. Itu juga. Itu sudah. Terus lihat lagi MyFJS-nya. On search, on GitHub. Betul. Coba carinya jalan nggak di ini, di browser. Dengan datanya cari sama dengan jalan. Iya. Oke. Lihat lagi MyApp.js-nya. Belum di-run paling ya? Sudah di-run ulang tadi. Coba di inspect elemen, dilihat konsolnya errornya apa. Ditulis gitu. Tulis-tulis di searching-nya, ditulis-tulis. Nah itu, duk. Gak terjadi apa-apa. Oke, sebentar dicek dulu. On key up function sudah gitu saja sih. Lihat lagi ya. Driver list.
PHP cari. Jadi dia nggak masuk ke sini. Sama ya. Kalau misalkan on key up-nya itu dikasih alert, dialog alert itu, nah ditaruh situ coba. App dialog alert. Jalan nggak jalan berarti ya on key up-nya nggak jalan itu. Ya, sip. Bentar. Toeng. Iya, nggak jalan. Jalan ya, apa ya? Driver list tadi sudah disimpan ya. Driver list HTM-nya sudah disimpan tadi. Oh, sudah. Apa ya? Ya sudah gitu aja sih sebenarnya. Nanti deh. Ini waktunya sudah ya. Nanti kita lihat lagi ya. Makasih, Yang Pak. lain kayaknya untuk materi berikutnya ini kita nggak cukup waktunya. Langsung saja ya dibuka yang ini. Tugas latihan untuk dinilai. Ya, biar cukup waktunya. Jadi di driver detail yang itu, nggak usah di searching dulu, nggak apa-apa. Yang searchingnya gagal, nggak apa-apa. Saat diklik, munculkan halaman baru, yaitu driver detail. Ya, tampilkan data semuanya. Ya, ini bisa dibikin query lagi di server, ambil yang nomor ID-nya diklik begitu boleh. Ya. Atau langsung tampil apa yang sudah ada di array juga nggak apa-apa. Kan sebenarnya array-nya kan sudah masuk sih. Semua data sudah masuk, jadi tinggal ditampilkan. Terserah, pokoknya tampil detailnya. Oke, itu sudah ada di ULS tempatnya juga. Jadi silahkan dikerjakan. Si folder www dan driver detail.php. Gitu ya. Mungkin kalian bisa memanfaatkan driver detail